Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering melihat aplikasi penghasil uang, penghasil pulsa, atau website, mungkin barangkali teman-teman di YouTube. Apakah mereka YouTuber-YouTuber yang mereviewnya asli, real, dan membagikan informasi tersebut? Apakah mereka hanya menipu saja? Oke, selamat datang di Basecamp Mufid Mujahidin. Kita masuk ke segmen Mukir, Mufid Mikir. Kelihatan receh tapi rumit. Oke, kita akan membahas yang satu ini. Teman-teman sering menjumpai YouTuber-YouTuber yang kira-kiranya memberikan video tentang aplikasi ya atau website penghasil uang, mungkin penghasil ya entah itu uang digital, uang apa, atau Bitcoin maybe, atau mungkin pulsa gratis gitu ya, yang bisa ditukar dengan cara ya mungkin bermain di websitenya atau aplikasinya seperti itu. Tapi kita lihat dulu, apakah ada aplikasi atau website memang menghasilkan, uang tersebut? Ya mungkin ada ya, mungkin. Bukan mungkin sih, memang ada sebenarnya. Dan saya juga di video-video sebelumnya itu memberikan info tersebut dan itu sebenarnya ada jawabannya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat dulu apakah ini hanya memberikan informasi atau mereka hanya mencari referral, jangan-jangan. Nah, ini yang ingin saya bahas. Sebenarnya mereka itu benar-benar real nggak sih memberikan info tersebut atau hanya membohongi kita semua? Jangan-jangan hanya menipu kita semua. Rata-rata mereka mereview dan sudah withdraw ya teman-teman. Dan hasilnya itu mungkin dari referral. Ini yang saya curigai. Karena mereka itu sangat cepat sekali ya mendapatkan withdraw tersebut ya. Mostly ini nggak ngomong semuanya ya, dan ini ngomongnya saya kebanyakan ya, dan berdasarkan pengalaman saya lihat di YouTube. Seperti itu yang saya lihat, nggak semuanya. Dan mereka itu seperti menawarkan ya sebuah aplikasi atau website gitu, silakan klik di deskripsi gitu. Nah, itu sih wajar sebenarnya, tapi kan kita lihat dulu aplikasi atau websitenya itu ngapain aja. Kalau cuma cari referral ya buat apa gitu. Mereka kan YouTuber yang sudah mungkin besar-besar, sudah memiliki subscriber atau follower, tinggal diarahin atau dicantumkan linknya pasti ada yang daftar. Sedangkan kalau seperti kita-kita ini yang biasa ya, mungkin akan kelihatan sulit kalau misal kita menjalankan di aplikasi tersebut atau website tersebut. Jadi nggak mungkin juga gitu kita main di situ cuma cari referral. Sebenarnya ada yang real sih, aplikasi atau website. Nah, yang saya review itu benar-benar real teman-teman, nggak bohong. Dan jujur kalau cari referral saya cari, tapi kan di website atau aplikasi tersebut kita nggak cari referral juga. Cara mainnya itu dengan cara kita bermain real gitu, dan poinnya nanti bisa ditukar gitu sama uang, mungkin mungkin pulsa atau yang lainnya gitu. Jadi ini sih sebenarnya masalah sepele ya, bukan maksud saya iri juga tuh gimana ya, maksudnya tolonglah kepada semua YouTuber-YouTuber yang mereview ini, baik aplikasi, website, atau apapun itu yang memberikan info tentang uang digital gitu ya, dibilangnya ya, entah apapun bentuknya itu, mau Bitcoin, mau uang, mau pulsa, atau transfer apa, Dana, GoPay. Tolonglah berikan kami penonton yang benar-benar nggak menghasilkan sih, itu relatif ya kalau menghasilkan ya. Cuma jangan cari referral, please. Jangan cuma cari referral. Karena saya pernah menemui satu YouTuber ini, isinya mereview dari awal registrasi sampai akhir itu ternyata cuma cari referral. Bukan game, bukan memainkan apa gitu, enggak sama sekali, referral. Dan itu membuat saya, aduh, rasanya gimana gitu di sini.
Harusnya kan, ya kalau cari referral boleh-boleh saja, tapi kan yang penting di dalamnya gitu kita tugasnya ngapain gitu. Apakah survei, atau game, atau yang lain gitu. Kan harusnya kita tahu, nggak cuma cari referral, kalau cuma cari referral sih itu namanya sulit juga gitu. Misal kayak banyak kan yang referral sekarang snack video misal, atau TikTok mungkin kan bisa dapat uang gitu. Tapi pasti ada yang capek. Ya ngapain sih ngurusin begituan? Nggak guna buat kamu kan terserah sendiri-sendiri, hak sendiri-sendiri. Bukan gitu teman-teman. Masalahnya gini, hmm, apa ya? Banyak banget ditemuin kasus seperti itu loh. Membuat saya pusing loh. Ini sebenarnya cari referral atau memberikan info di antara dua itu. Dua itu sebenarnya berbeda, tidak sama ya teman-teman ya. Kalau mau disamakan ya terserah teman-teman. Kalau menurut saya itu dua hal yang berbeda. Kalau benar-benar ngasih info itu malahan bagus soalnya bisa jangka panjang buat diri kita sendiri gitu loh. Kita mau memainkan apa misal mengumpulkan poin. Nah, nanti rewardnya kita tuker ke apa misal PayPal gitu. Nah, kalau misal cuma cari referral, kan kita juga bingung mau nge-share di mana. Misal nge-share di grup WA atau Facebook. Ya bisa sih, tapi kan apakah ada yang daftar? Ada, tapi kan apakah mencukupi? Nggak tahu juga kan. Nah, saya tekankan di sini sebenarnya bukan di situnya, sebenarnya di tolonglah kepada semua yang mereview-review aplikasi baik lewat media YouTube atau media lainnya, tolonglah berikan info yang jujur gitu, jangan yang menyesatkan. Banyak juga thumbnail-thumbnail ya itu yang menghasilkan 1 hari. Nah, itu nggak mungkin teman-teman, saya kasih tahu ya ini, itu nggak mungkin 1 hari atau langsung 24 jam, itu bullshit, bohong teman-teman. Walaupun ada ya, itu 0,01% itu ada memang yang langsung mengatakan, tapi kan kita harus lihat dulu, cross check dulu website itu apa aplikasi itu benar-benar legit atau enggak gitu. Takutnya teman-teman kan sudah download atau main beberapa bulan gitu, lalu rugi. Nah, yang rugi siapa? Diri sendiri kan. Nanti teman-teman yang rugi akan marah-marah di komentar YouTube. Ini bohong, ini scam. Nah, sebenarnya YouTuber juga tidak bisa disalahkan teman-teman. Soalnya situs web tersebut yang menghasilkan uang ya atau aplikasi tersebut juga kadang scam sendiri gitu dari sananya, dari pihaknya yang punya, bukan kitanya. Kadang kan, orang nonton video kita setelah 1 bulan kemudian biasanya kan kalau lewat, kalau yang subscriber kan biasanya, 1 minggu kemudian. Nah, itu kan bisa, websitenya OIT ya istilahnya atau aplikasinya itu sudah nggak membayar lagi. Jadi teman-teman harus diperhatikan ini ya, mereka-mereka yang mereview aplikasi atau website ini, tolong di cross check dulu teman-teman, ini bener apa enggak. Takutnya teman-teman kan sudah mencoba terus rugi, rugi waktu, rugi pikiran, marah-marah sih di komentar, terus ya gitulah. Jadi tolong sekali kepada semua yang mereview-review ini ya, termasuk saya juga mereview. Saya sih mencoba sejujur-jujurnya mungkin ya, info yang saya dapat di website tersebut, untuk COVID itu benar-benar nggak tahu teman-teman, nggak ada yang tahu, karena dari pihak sananya sendiri sih yang memutuskan itu. Misal bangkrut atau apa gitu, kan sudah nggak membayar lagi. Buat apa kita, mmm, main lagi di situ. Nah itu sih, kelemahan yang tidak tahu di kitanya semua. Nah, untuk para reviewer ini tolonglah berikan info yang sejujur-jujurnya kepada penonton, kepada semua orang agar bisa menghasilkan bersama-sama dan tidak merugikan orang lain. Semuanya lah, baik itu videonya, thumbnail, atau isinya. Bukannya saya iri sih buat apa, wong saya, masih kecil juga kok, channel saya nggak besar-besar amat.
Dan saya juga termasuk yang mereview, makanya saya mau bilang ini kepada teman-teman karena ini menjadi kasus yang unik menurut saya. Bukannya receh ya, tapi sudah rumit gitu. Mungkin segitu saja pembahasan saya kali ini. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan untuk orang-orang yang sekiranya baper atau apa, sebenarnya saya sudah sampaikan di awal. Jadi mohon maaf apabila saya ada kesalahan ya. Dan ini keresahan saya dan ini opini saya. Tunggu opini-opini selanjutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fighters.